Malam itu, hujan turun begitu deras, menyelimuti kota kecil dengan suara gemericik yang tak henti-henti. Jalan-jalan basah diterangi lampu jalan yang remang-remang. Faris memarkir mobilnya di depan sebuah hotel tua yang terletak di pinggiran kota. Ia menoleh ke arah wanita di sebelahnya, Laras, yang tengah menatap keluar jendela dengan ekspresi yang sulit diterka. "Kita harus bermalam di sini," ujar Faris dengan nada datar. "Mobilnya butuh waktu sampai besok pagi untuk diperbaiki." Laras menoleh perlahan. Matanya bertemu dengan mata Faris. Hubungan mereka selama ini selalu berada dalam batas yang jelas, hanya sekadar keluarga jauh yang jarang berinteraksi. Namun, malam ini situasinya berbeda. Mereka terjebak bersama, jauh dari rumah, dalam keadaan yang sama sekali tak terduga. "Baiklah," jawab Laras akhirnya. Suaranya terdengar tenang meskipun ada sedikit keraguan di dalamnya. Mereka berdua turun dari mobil dan berlari kecil melewati hujan menuju pintu hotel. Petugas resepsionis menyambut mereka dengan senyum ramah, meski tampak sedikit heran melihat mereka yang basah kuyup. "Kami butuh kamar untuk semalam," kata Faris sambil merapikan jaketnya yang basah. "Ada kamar yang tersedia?" Petugas itu memeriksa layar komputernya sejenak sebelum menjawab. "Kami hanya punya satu kamar tersisa. Ini kamar dengan satu tempat tidur besar, Pak. Tidak ada pilihan lain." Faris dan Laras saling pandang. Keheningan sejenak melingkupi mereka. Laras tampak ragu, namun akhirnya ia mengangguk kecil. "Tidak apa-apa," katanya singkat. Petugas mengurus administrasi dengan cepat, sementara keheningan di antara mereka semakin terasa berat. Setelah semuanya selesai, Faris mengambil kunci kamar dan memimpin jalan ke lantai atas. Suara langkah kaki mereka di lorong yang sunyi terasa menggema, menambah kesan canggung di antara mereka. Begitu masuk ke dalam kamar, suasana terasa berbeda. Ruangan itu kecil namun cukup nyaman, dengan tempat tidur besar di tengahnya, sebuah meja kecil di sudut, dan jendela yang tertutup tirai tebal. Lampu kamar memancarkan cahaya hangat, namun tak cukup untuk mengusir ketegangan yang perlahan menggantung di udara. Laras berdiri diam di dekat jendela, mengamati hujan yang masih deras di luar. Gaun panjangnya yang basah melekat di tubuhnya, membuatnya sedikit menggigil. Faris meletakkan koper kecil yang mereka bawa di dekat tempat tidur, lalu menghela napas panjang. "Kamu duluan saja mandi," ujar Faris sambil melepaskan jam tangannya. Laras menoleh sekilas, lalu mengambil pakaian dari dalam kopernya. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah menuju kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi tertutup, Faris duduk di tepi tempat tidur, menunduk sambil memijat pelipisnya. Ia merasa canggung. Hubungan mereka yang selama ini biasa saja kini terasa berbeda. Situasi ini seperti menempatkan mereka di sebuah titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa menit kemudian, suara gemericik air berhenti. Laras keluar dari kamar mandi dengan pakaian bersih, daster panjang yang terlihat nyaman. Rambutnya masih setengah basah, tergerai di bahunya. Wajahnya tampak lebih segar, namun tetap menyiratkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. "Giliranmu," katanya singkat sambil duduk di kursi kecil di sudut ruangan. Faris mengangguk tanpa banyak bicara. Ia mengambil pakaian ganti dan masuk ke kamar mandi. Air hangat yang mengalir di tubuhnya membantu meredakan dingin, namun pikirannya tetap kacau. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang, malam yang mungkin akan mengubah banyak hal. Ketika Faris keluar, ia mendapati Laras sudah berbaring di tempat tidur, membelakangi sisi lain ranjang. Faris ragu sejenak, lalu mengambil bantal kecil dari sofa di sudut ruangan, bermaksud tidur di sana. "Tidur saja di sini. Tempat tidurnya cukup besar," ujar Laras tiba-tiba. Suaranya terdengar tenang namun tak mengundang diskusi lebih lanjut. Faris mengangguk perlahan. Ia berbaring di sisi lain tempat tidur, menjaga jarak sejauh mungkin. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, kehadiran masing-masing terasa begitu nyata. Hujan di luar terus mengguyur deras, angin mengguncang tirai jendela, dan di dalam kamar itu, batas yang selama ini mereka jaga mulai terasa kabur. Malam semakin larut,
membawa ketegangan yang tak terlihat namun begitu nyata. Faris menatap langit-langit, mencoba memfokuskan pikirannya pada suara hujan di luar. Namun, kehadiran Laras di sampingnya sulit diabaikan. Sesekali, tubuh mereka bersentuhan tanpa sengaja. Setiap detik terasa semakin panjang, seolah-olah malam itu menantang mereka untuk menghadapi sesuatu yang tak terelakkan. Hujan yang tak kunjung reda semakin memperkeruh suasana hati Nadine dan Rafli saat mereka tiba di hotel. Setelah petugas resepsionis menyerahkan kunci kamar, keduanya naik ke lantai 3, berjalan menyusuri lorong yang sunyi. Sepanjang perjalanan itu, keduanya diam, seolah kata-kata tersangkut di tenggorokan masing-masing. Kamar mereka terletak di ujung lorong. Rafli membuka pintu, memperlihatkan sebuah ruangan sederhana dengan dinding berwarna krem. Ada satu ranjang besar di tengah kamar, sebuah meja kecil di sisi kanan, dan jendela besar yang tertutup tirai tebal. Suara hujan yang mengguyur di luar terdengar samar, namun tetap menenangkan. "Silakan, Bu," ujar Rafli mempersilakan Nadine masuk lebih dulu. Nadine mengangguk singkat, lalu melangkah masuk. Begitu pintu tertutup, keheningan menyergap mereka. Rafli berdiri di dekat pintu, merasa canggung. Matanya menyapu ruangan, mencoba mengalihkan pikirannya dari fakta bahwa malam ini mereka harus berbagi kamar. Nadine membuka koper kecilnya di tepi tempat tidur, mengambil pakaian ganti. "Saya mandi dulu," katanya tanpa menatap Rafli. "Silakan, Bu," jawab Rafli pelan, mencoba terdengar biasa saja meskipun dadanya terasa sesak oleh kegelisahan. Begitu Nadine masuk ke kamar mandi, Rafli duduk di kursi kecil di sudut ruangan. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tahu situasi ini serba salah, tetapi ia tidak punya pilihan. Mobil mereka rusak di tengah perjalanan, dan tidak ada hotel lain yang tersedia. Tidak lama kemudian, suara air berhenti. Nadine keluar dari kamar mandi, mengenakan daster panjang yang sederhana. Rambutnya masih setengah basah. Wajahnya tampak segar, tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan. "Giliranmu, Rafli," katanya singkat, lalu duduk di tepi ranjang sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Rafli mengangguk dan segera masuk ke kamar mandi, merasa sedikit lega bisa menghindari kehadiran Nadine, meski hanya sementara. Air hangat mengalir di tubuhnya, membantu mengurangi dingin yang merayap di kulit, tetapi tidak mampu menenangkan pikirannya. Ketika Rafli keluar dari kamar mandi, ia mendapati Nadine sudah berbaring di atas ranjang, berselimut hingga ke pinggang. Wanita itu tampak memandang ke arah jendela, meskipun tirai tertutup rapat. "Kau tidur di sofa saja," ujar Nadine tiba-tiba, suaranya tenang tetapi tegas. Rafli mengangguk tanpa protes. Ia mengambil bantal dari ranjang dan meletakkannya di sofa kecil di sudut ruangan. Namun, ketika ia mencoba berbaring, ia sadar sofa itu terlalu sempit untuk tubuhnya yang tinggi. Ia mencoba menyesuaikan posisi, tetapi tidak berhasil. Nadine melirik ke arahnya. "Kalau tidak nyaman, tidurlah di sini," katanya, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Rafli mengangkat kepala, menatap Nadine sejenak, ragu-ragu. "Tidak apa-apa, Bu, saya bisa di sini." Nadine menghela napas. "Jangan keras kepala. Ranjang ini cukup besar untuk kita berdua. Kita bisa menjaga jarak." Rafli terdiam. Setelah beberapa detik, ia menyerah. "Baik, Bu," ujarnya pelan. Ia berjalan ke ranjang, berbaring di sisi yang berlawanan, menjaga jarak sejauh mungkin dari Nadine. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka mencoba menjaga jarak, kehadiran satu sama lain terasa begitu nyata. Malam itu, keduanya berbaring dengan punggung saling membelakangi, mencoba tidur di tengah suasana yang canggung dan penuh ketegangan. Tetapi dalam diam, masing-masing menyadari bahwa batas yang selama ini mereka jaga mulai terasa goyah, meski tidak ada yang berani mengakuinya. Hujan di luar masih mengguyur deras, suara angin mengguncang jendela, seolah menambah ketegangan yang sudah memenuhi udara di kamar kecil itu. Pagi datang dengan perlahan. Cahaya matahari pagi yang lembut mulai menerobos celah tirai, menyinari kamar hotel yang sunyi. Rafli membuka matanya perlahan,
merasakan kehangatan matahari yang mengenai wajahnya. Ia melirik ke samping dan mendapati bahwa Nadine masih terlelap. Wajahnya terlihat begitu tenang dalam tidur, jauh berbeda dari ketegangan yang biasanya terlihat dalam sorot matanya. Rafli menarik napas panjang dan bangkit dari ranjang dengan hati-hati agar tidak membangunkan Nadine. Ia berjalan menuju jendela, menarik tirai sedikit untuk melihat suasana di luar. Hujan telah berhenti, menyisakan jalanan yang basah dan udara yang dingin. Ia kembali duduk di sofa kecil, pikirannya melayang ke kejadian semalam. Meskipun tidak ada yang terjadi di antara mereka, keberadaan mereka di kamar yang sama sudah cukup untuk membuat Rafli merasa gelisah. Ia memikirkan tanggung jawabnya sebagai asisten Nadine, seorang wanita yang sudah lama ia hormati. Tetapi semalam ada sesuatu yang berbeda. Ada momen-momen singkat ketika ia merasa ada ketertarikan yang ia tidak bisa jelaskan, sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Tak lama kemudian, Nadine menggeliat pelan, matanya terbuka, dan ia tampak sedikit bingung sebelum akhirnya sadar bahwa ia masih berada di kamar hotel. Ketika pandangan mereka bertemu, keheningan melingkupi ruangan. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Sudah pagi, ujar Rafli akhirnya, mencoba memecah keheningan. Nadine mengangguk pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Mobil sudah diperbaiki, tanyanya dengan suara serak. Rafli melirik jam tangannya. Saya akan memeriksanya ke bengkel setelah sarapan, jawabnya. Baiklah, kata Nadine singkat. Ia berdiri dan merapikan rambutnya dengan tangan, kemudian mengambil pakaian dari koper. Aku akan bersiap-siap dulu, tambahnya sebelum masuk ke kamar mandi. Rafli menghela napas lega ketika pintu kamar mandi tertutup. Ia merasa sulit untuk membaca ekspresi Nadine pagi ini. Apakah wanita itu merasakan ketegangan yang sama seperti dirinya? Ataukah Nadine sepenuhnya menganggap semalam hanya kejadian biasa yang tidak perlu diingat lagi? Setelah beberapa menit, Nadine keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang rapi. Penampilannya kembali seperti biasa, tegas, berwibawa, dan sulit dijangkau. Ayo sarapan, katanya tanpa basa-basi. Mereka turun ke restoran hotel dan duduk di meja dekat jendela. Restoran itu cukup sepi. Hanya ada beberapa tamu lain yang menikmati sarapan mereka. Rafli memesan teh panas dan sepiring nasi goreng, sementara Nadine memilih kopi hitam dan roti bakar. Saat makanan datang, keduanya makan dalam diam. Rafli ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak tahu harus memulai dari mana. Nadine, di sisi lain, tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Ketika akhirnya Nadine berbicara, suaranya tenang namun penuh makna. Rafli, aku ingin kita melupakan kejadian semalam. Rafli terkejut, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Tentu, Bu, tidak ada yang perlu diingat. Nadine menatapnya, sorot matanya tajam namun rapuh. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin hubungan kita tetap profesional. Aku tidak ingin ada hal yang merusak apa yang sudah kita bangun selama ini. Rafli mengangguk, meskipun ada perasaan tidak nyaman yang mengendap di dadanya. Saya mengerti, Bu. Saya tidak akan membiarkan apapun mengganggu hubungan kerja kita. Nadine tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu di senyumnya yang terasa berat, seolah ada beban yang tidak bisa ia lepaskan. Mereka menyelesaikan sarapan tanpa banyak bicara lagi. Setelah makan, Rafli pergi ke bengkel untuk memastikan mobil mereka siap digunakan. Ketika ia kembali, Nadine sudah menunggunya di lobi, dengan koper kecil di sampingnya. Perjalanan pulang terasa lebih panjang daripada saat mereka datang. Meski mereka duduk bersebelahan di mobil, jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Tidak ada lagi candaan ringan atau pembicaraan santai, hanya ada keheningan yang penuh dengan pemikiran masing-masing. Di tengah perjalanan, Nadine akhirnya berbicara. Rafli, kau sudah bekerja untukku cukup lama. Aku tahu kau orang yang bisa diandalkan. Jangan biarkan apa yang terjadi merusak kepercayaan itu. Saya tidak akan, Bu, jawab Rafli tegas. Nadine mengangguk, tetapi matanya tetap memandang jauh ke depan, seolah mencoba melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa ia hadapi. Mereka tahu, meskipun mereka berusaha melupakan, malam itu akan terus menghantui mereka. Ada sesuatu yang telah berubah,
sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa minggu berlalu sejak perjalanan pulang dari hotel itu. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa, atau setidaknya itulah yang terlihat dari luar. Nadine melanjutkan rutinitasnya di kantor, tetap menjadi sosok pemimpin yang tegas dan penuh wibawa. Sementara itu, Rafli tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai asisten, memastikan setiap kebutuhan Nadine terpenuhi. Namun, di balik profesionalisme yang mereka tampilkan, ada perasaan yang terus mengganjal, seperti gelombang kecil yang tak terlihat di permukaan laut. Hubungan mereka kini memiliki ketegangan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, Nadine memanggil Rafli ke ruang kerjanya. Seperti biasa, Nadine duduk di balik meja besar dengan ekspresi serius. Namun, ada sesuatu di matanya yang tampak berbeda hari itu, seperti ada pertarungan batin yang sedang ia coba sembunyikan. "Rafli," Nadine memulai dengan nada yang hati-hati. "Aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Rafli mengangguk. "Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" Nadine terdiam sejenak, memutar-mutar pena di tangannya. "Aku sudah memikirkan ini sejak malam itu, sejak perjalanan itu," katanya pelan. "Aku merasa kita harus membuat batas yang lebih jelas di antara kita." Rafli menghela napas, mencoba menenangkan diri. "Saya mengerti, Bu. Kalau ada sesuatu yang saya lakukan dan membuat Ibu tidak nyaman, saya minta maaf." Nadine menggeleng. "Ini bukan tentang kesalahanmu, Rafli. Kau tidak salah. Aku yang merasa kita mulai memasuki wilayah yang seharusnya tidak kita masuki." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Rafli tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu dalam hatinya Nadine benar. Semuanya terasa begitu rumit. "Aku menghormatimu, Rafli," lanjut Nadine, suaranya mulai bergetar. "Dan aku menghargai hubungan kerja yang kita miliki. Tapi aku tidak ingin perasaan yang tidak seharusnya ini menghancurkan semua yang sudah kita bangun." Rafli menunduk, merasa dadanya sesak. Ia tahu ini adalah keputusan yang tepat, tetapi sulit untuk menerimanya. "Saya mengerti, Bu. Saya juga tidak ingin merusak apa yang telah kita miliki. Saya berjanji akan tetap profesional." Nadine tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan yang tergambar di wajahnya. "Terima kasih, Rafli. Aku tahu kau orang yang bisa kuandalkan." Setelah percakapan itu, Rafli merasa ada beban yang sedikit terangkat, meskipun tidak sepenuhnya hilang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, menjaga jarak, menjaga batas, dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Beberapa hari kemudian, Nadine menerima kabar bahwa ia harus pindah ke cabang perusahaan di kota lain untuk beberapa bulan. Rafli sebagai asistennya diminta untuk ikut serta. Ketika mereka berada di bandara, menunggu penerbangan mereka, suasana di antara mereka terasa canggung. Rafli ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia ragu apakah itu akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya. "Rafli," Nadine tiba-tiba memecah keheningan. "Aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai dedikasimu. Aku tahu situasi ini tidak mudah untuk kita berdua." Rafli tersenyum kecil. "Saya hanya ingin memastikan Ibu selalu mendapatkan yang terbaik. Itu saja." Nadine mengangguk, tetapi ada sesuatu di matanya yang tampak tidak yakin. "Aku harap kita bisa memulai kembali di tempat yang baru, membuat hubungan kita lebih sederhana." "Saya akan berusaha, Bu," kata Rafli. Ketika mereka naik ke pesawat, Rafli merasa ada babak baru yang akan dimulai. Meski kenangan tentang malam di hotel itu masih membayang di pikirannya, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Ia harus melangkah maju, menjaga jarak, dan memastikan bahwa ia tetap menjadi sosok yang profesional dan bisa diandalkan. Di sisi lain, Nadine juga tahu bahwa perjalanan ini adalah kesempatan baginya untuk memulihkan dirinya. Ia berharap dengan jarak dari kota lamanya dan rutinitas yang berbeda, ia bisa menemukan kembali kendali atas emosinya. Ketika pesawat lepas landas, meninggalkan kota yang penuh dengan kenangan, Rafli dan Nadine tahu bahwa mereka tidak hanya meninggalkan tempat itu, tetapi juga sebagian dari diri mereka yang terjebak dalam masa lalu.
Meski jalan di depan masih penuh dengan ketidakpastian, mereka berdua bertekad untuk menjaga hubungan mereka tetap pada jalurnya. Mereka tahu setiap keputusan yang mereka ambil dari sini akan menentukan masa depan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai kolega. Dan dengan itu, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Cerita Kita. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian dimanapun berada. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tidak lupa untuk terus support channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar kami terus semangat menyajikan kisah-kisah nyata yang menghibur sekaligus menggugah pikiran kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah kali ini. Namaku Rio, usia 28 tahun. 3 tahun lalu, istriku, Vina, memutuskan untuk merantau sebagai pekerja migran ke Taiwan. Awalnya, keputusan itu adalah hasil dari diskusi bersama. Kami bukan keluarga yang berada. Gaji saya sebagai buruh bangunan seringkali hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Vina merasa dia harus berbuat sesuatu agar impian kami memiliki rumah sendiri, tak sekadar jadi angan-angan. Di awal kepergiannya, aku masih bisa menenangkan diri. Kami rutin video call, saling bertukar kabar, dan mencoba menjaga hubungan tetap hangat meski hanya lewat layar. Tapi, seiring waktu, jarak mulai terasa, menjauhkan kami bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Hari-hariku berubah, pulang kerja, rumah terasa sunyi. Dapur jarang terpakai. Baju yang dilipat sendiri terasa kurang rapi. Dan malam adalah waktu terberat. Di saat kepala menempel bantal dan mata menatap langit-langit, bayangan Vina sering muncul. Rindu yang mengendap makin menjadi-jadi, apalagi dengan kebutuhan batin yang tak bisa dipendam lama-lama. Aku mencoba tegar. Tapi seperti kata orang, pria juga manusia. Kadang, aku hanya bisa menatap kosong sabun cair di kamar mandi dan menghela napas panjang sebelum melakukan hal yang tak ingin kuakui. Yang membuatku makin tak tenang adalah pikiran tentang Vina di negeri orang. Apakah dia juga merasa kesepian seperti diriku? Apakah dia juga menahan diri? Atau, apakah dia sudah menemukan pelipur lara di sana? Aku benci mengakui bahwa rasa curiga itu mulai tumbuh. Bukan karena aku tak percaya padanya, tapi karena aku tak percaya pada keadaan. Pernah suatu malam, aku iseng buka akun media sosialnya. Foto-fotonya masih biasa saja. Tapi komentar dari pria-pria Taiwan membuat pikiranku liar. Mereka tampan, modern, dan mungkin saja lebih perhatian dari aku. Aku bukan suami posesif, tapi aku juga bukan suami bebal yang tidak tahu realita. Rasa sepi yang menekan batin perlahan membuatku berubah. Aku jadi lebih pendiam. Mulai jarang ke warung kopi, tempat biasa nongkrong. Bahkan teman-teman kerjaku bilang, aku mulai seperti bayangan. Ada, tapi tak terasa. Hingga suatu malam saat gajian, aku memutuskan untuk keluar. Bukan untuk bersenang-senang, tapi lebih untuk mencari suasana. Angin malam di sekitar stasiun membuatku merasa hidup kembali. Di sana, aku bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang membuka obrolan sambil menawarkan jajanan. Cari yang hemat atau yang enak, Mas? Tanyanya sambil tersenyum. Awalnya aku tak mengerti apa maksudnya. Tapi dari cara bicaranya, aku tahu ini bukan obrolan biasa. Entah karena gelap atau memang pikiranku sedang buram, aku menjawab, yang sedang aja, Bu. Perempuan itu tertawa kecil dan menunjuk ke arah gang kecil. Lorong ketiga, kamar nomor 2. Katakan saja dari Bu Narti. Aku sempat ragu. Tapi kaki ini seolah tak mau berhenti melangkah. Pikiranku terus berkecamuk, tapi hasrat yang lama terkubur seperti mulai mengetuk dari dalam dada. Dan disinilah awal dari semua cerita ini dimulai. Sebuah langkah kecil yang ternyata membuka jalan panjang yang tak pernah kuduga sebelumnya. Lorong itu sempit dan sepi. Hanya ada lampu neon yang remang-remang menggantung di langit-langit, bergoyang pelan terkena hembusan angin malam. Setiap langkahku bergema, menyatu dengan suara cicak dan denting jauh dari rel kereta yang dilintasi KA malam. Samar-samar aku bisa mencium bau dupa dari salah satu kamar yang mungkin dipakai untuk ritual atau sekadar kamuflase. Aku berhenti di depan kamar nomor 2. Sebuah pintu kayu tua dengan gagang yang sudah berkarat. Hatiku berdegup tak karuan. Aku tidak yakin kenapa aku melakukan ini. Tapi sepi di rumah, rindu yang menggumpal, dan perasaan gagal sebagai suami mendorongku untuk mengetuk pintu itu. Tok, tok. Beberapa detik tak ada jawaban. Lalu pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan muda muncul di ambang pintu. Rambutnya digelung asal, mengenakan daster warna hijau muda, dan wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan dari dalam kamar. Tapi ada sesuatu yang membuatku terpaku.
Matanya. Ya, mata itu seolah mengenaliku. Ada sinar aneh dalam tatapannya. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak bisa. "Mas, dari Bu Narti ya?" Tanyanya lirih, hampir seperti bisikan. Aku mengangguk. Tanpa sepatah kata lagi, dia membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan aku masuk. Suasana dalam kamar begitu sunyi. Dindingnya dihias kain tirai tipis berwarna merah jambu, dan hanya ada satu ranjang di sudut ruangan, dengan lampu tidur kecil yang menyala temaram. "Aku belum lama kerja di sini," ucapnya sambil memalingkan muka ke arah cermin. "Jadi maaf kalau nanti kurang profesional." Aku mengernyit. Ucapannya terasa ganjil. Tapi aku tak ingin memperpanjang percakapan. Aku hanya ingin melupakan sejenak kenyataan bahwa aku pria yang ditinggal istri, sendirian, dan penuh kecemasan. Dia duduk di kursi rias, membelakangiku. "Maaf ya, aku pakai penutup mata," katanya sambil mengikatkan kain tipis ke wajahnya. "Aku nggak mau lihat siapa-siapa malam ini." "Kenapa?" tanyaku. Dia hanya tertawa pelan, biar enggak merasa bersalah. Kadang, kalau lihat wajah orang, aku jadi ingat masa lalu. Aku tidak menjawab, entah karena kalimatnya atau karena suaranya yang perlahan mulai terdengar familiar. Tapi pikiranku masih buram. Hasrat sudah lebih dominan dari akal. Aku mendekat, menunduk, dan mencoba mengabaikan keraguan di hati. Namun saat aku menyentuh pundaknya, tubuhnya sedikit gemetar. Sejenak dia menoleh, lalu bertanya, "Mas, namanya siapa?" Aku terdiam. Sebuah badai kecil menggulung dalam dada. "Rio," jawabku akhirnya, lirih. Perempuan itu membeku. Dia perlahan melepaskan penutup matanya. Dan detik berikutnya, dunia seperti berhenti berputar. "Mas Rio," ucapnya dengan suara tercekat. "Ini, kamu?" Aku mundur selangkah. Cahaya lampu yang menyinari wajahnya kini memperjelas segalanya. Sosok di depanku bukan orang asing. Dia adalah Rina. Ya, Rina, adik dari istriku Vina. Gadis pendiam yang selama ini tinggal satu rumah denganku sebelum Vina berangkat. Gadis yang dulu menghabiskan waktunya di kamar, yang lebih suka membaca buku daripada bersosialisasi. Dan sekarang, dia ada di sini, di kamar ini. Dalam situasi yang bahkan pikiranku sendiri sulit untuk percayai. "Mas ngapain di sini?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. Matanya mulai basah. Aku tercekat, tak mampu menjawab. Ingin lari, tapi kakiku terasa membatu. Aku yang harusnya tanya, "Rin, kamu ngapain di tempat kayak gini?" Dia tidak menjawab, hanya menunduk, lalu berkata lirih, "Aku enggak punya pilihan." Beberapa menit kami terdiam. Suasana hening, tapi penuh tekanan. Aku ingin marah, kecewa, bahkan menyesal. Tapi anehnya, rasa bersalah justru lebih besar dari semuanya. "Mas pikir, Vina tahu kamu di sini?" tanyaku akhirnya. Dia menggeleng pelan. "Jangan bilang ke siapa-siapa, Mas, termasuk ke Mbak Vina." Aku menatapnya lekat. Wajah polos itu, meskipun berada di tempat seburuk ini, masih menyimpan kepedihan yang dalam. Rina bukan perempuan nakal. Aku tahu itu. Dan kehadirannya di sini pasti bukan tanpa alasan. "Aku cuma pengen bantu keluarga, Mas. Mbak Vina sudah berkorban ke luar negeri. Aku juga pengen berkorban, tapi aku nggak bisa kerja macam-macam. Aku gagal masuk kuliah, dan ya, aku mulai dari sini." Perkataannya bagai cambuk. Aku ingin berkata bahwa ini salah, bahwa dia harus berhenti. Tapi siapa aku? Aku pun tak lebih baik. Aku pria yang tadi melangkah masuk ke tempat ini dengan niat yang sama buruknya. Dan aku nyaris melakukannya dengan adik iparku sendiri. Hari itu, aku tak jadi melakukan apapun. Aku hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Pulang, Rin. Ayo kita pulang." Malam itu, kami pulang tanpa banyak kata. Rina berjalan di belakangku dengan langkah pelan, dan kepala tertunduk. Sesekali aku menoleh ke belakang, memastikan dia tetap mengikutiku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mulutku ingin bertanya macam-macam, tapi pikiranku masih kacau. Setiba di rumah, aku memintanya segera masuk ke kamarnya. "Istirahat, Rin. Nanti kita bicara lagi," kataku sambil berusaha tenang. Dia mengangguk tanpa suara, lalu menghilang di balik pintu. Aku masuk ke kamar dan langsung merebahkan diri. Tapi tidur tak kunjung datang. Yang ada justru ingatan demi ingatan tentang malam itu, tentang betapa jauhnya aku telah melangkah dari batas moral, dan tentang Rina, adik iparku sendiri, yang ternyata menyimpan luka yang tak pernah aku tahu. Jam menunjukkan pukul 2:30. Ketika aku mulai terpejam, tiba-tiba suara pintu terbuka. Samar-samar terdengar langkah kaki mendekat. Aku bangkit, dan di balik pintu kamar, berdirilah ibu mertuaku, Bu Sari. "Mas Rio, ibu nggak bisa tidur,"
ucapnya pelan sambil menatapku. Boleh kita bicara sebentar? Aku mengangguk. Kami duduk di ruang makan, seperti biasa. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Dingin, sunyi, dan penuh tanya. Ibu tahu, Mas pulang tadi malam sama siapa? Katanya tiba-tiba. Jantungku berhenti sejenak. Ibu lihat? Tanyaku ragu. Dia hanya mengangguk. Mas enggak salah kok. Ibu justru lega kamu tahu sekarang. Lagi pula, ada hal-hal yang seharusnya kamu tahu dari dulu. Aku tak menjawab. Sekadar menatap cangkir teh yang tak lagi berisi. Mas tahu kenapa Vina mau jadi TKI? Padahal dulu, dia mati-matian bilang, enggak mau. Lanjutnya, aku menggeleng pelan. Karena ibu, katanya dengan napas berat. Karena ibu terlalu memaksa dia cepat punya anak. Sudah 2 tahun kalian menikah, tapi belum ada tanda-tanda. Ibu kecewa, dan Vina tahu itu. Makanya dia memilih pergi. Aku terdiam. Tiba-tiba rasa bersalah itu menguar. Tak hanya pada Rina, tapi juga pada Vina. Dan Rina, lanjut Bu Sari, dia anak yang terlalu pendiam. Dia nggak pernah bisa menolak permintaan siapapun, termasuk ibu. Maksud ibu yang menyuruh dia kerja di tempat itu. Aku membelalak. Apa? Bu, kenapa? Suaraku nyaris bergetar. Ibu cuma ingin ada yang bantu ekonomi keluarga. Ibu pikir, asal dia hati-hati, semuanya akan baik-baik saja. Apa ibu sadar, ibu menjerumuskan anak ibu sendiri? Air mata mulai membasahi pipi Bu Sari. Ibu tahu, Mas, tapi ibu bingung. Semua tekanan itu kadang membuat orang tua jadi buta. Aku berdiri. Amarah dan kecewa bercampur jadi satu. Tapi di balik semua itu, ada rasa iba. Bukan hanya pada Rina dan Vina, tapi juga pada Bu Sari, seorang ibu yang mungkin terlalu terdesak hingga menormalisasi cara yang tak sepantasnya. Ibu tahu, kamu dan Rina tadi hampir... Ya, ibu tahu. Tapi Mas Rio bukan laki-laki sembarangan. Ibu percaya kamu bisa berpikir. Aku menunduk. Kata-kata itu bagai beban yang menyayat. Dan yang lebih mengejutkan adalah ucapan beliau selanjutnya. Kalau kamu memang sayang sama keluarga ini, kalau kamu memang ingin bantu Rina, nikahilah dia. Apa? Vina mungkin takkan kembali. Tapi Rina, dia masih di sini. Dia butuh perlindungan. Butuh laki-laki yang bisa membimbing, bukan yang hanya datang saat gelap dan pergi saat terang. Aku membisu. Dalam benakku, ucapan itu berputar seperti gema. Aku bingung harus merasa apa. Senang, sedih, marah, atau pasrah. Keesokan harinya, saat matahari baru mulai menampakkan diri, aku duduk bersama Rina di halaman belakang. Angin pagi berembus lembut, tapi suasana tetap berat. Mas, ibu cerita semua? Tanya Rina dengan suara nyaris tak terdengar. Aku mengangguk. Rin, aku nggak bisa pura-pura nggak tahu. Tapi aku juga nggak bisa langsung bilang ya, atas permintaan ibu. Dia tersenyum pahit. Aku ngerti, Mas. Aku pun nggak minta dinikahi karena kasihan. Aku cuma pengen dihargai. Aku memandangnya lama. Lalu perlahan mengusap kepalanya. Kamu layak dihargai. Dan jika nanti aku benar-benar menikahimu, itu karena aku ingin membangun sesuatu yang baru, bukan sekadar menambal yang rusak. Rina menangis, tapi kali ini bukan karena luka. Mungkin karena harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Dan aku mulai sadar bahwa malam itu bukan akhir segalanya, tapi awal dari pilihan-pilihan yang akan menentukan arah hidup kami selanjutnya. Waktu berjalan lebih lambat sejak malam itu. Rumah kami tak lagi seperti dulu. Ada rasa yang menggantung di udara, antara malu, harap, dan semacam rindu yang sulit dijelaskan. Sejak peristiwa itu, aku dan Rina menjaga jarak. Bukan karena marah, bukan juga karena menyesal, tapi karena kami berdua sama-sama sedang menata ulang luka masing-masing. Bu Sari pun berubah. Beliau lebih banyak diam, lebih sering menatap kosong ke halaman belakang sambil memetik bunga-bunga kering yang tumbuh liar. Tak ada lagi desakan soal cucu. Tak ada lagi sindiran halus tentang kejantanan atau peran suami. Mungkin beliau mulai menyadari bahwa terlalu banyak keinginan bisa merusak yang sudah ada. 2 minggu setelah malam itu, sebuah surat datang dari luar negeri. Dari Vina, istriku. Dalam surat itu, ia menulis panjang lebar tentang kehidupannya di Taiwan. Tentang betapa lelahnya ia harus pura-pura kuat, tentang tekanan kerja yang makin berat, dan tentang rasa bersalah karena meninggalkan rumah dalam kondisi belum tuntas. Namun di akhir suratnya, ada satu kalimat yang membuatku duduk terpaku cukup lama. Rio, jika kamu sudah menemukan seseorang yang bisa menjaga rumah ini lebih baik dariku, maka bahagiakanlah dia. Jangan tunggu aku, karena aku pun mulai lelah menunggu seseorang
yang bahkan hatinya sudah pergi sebelum aku berangkat. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang, hingga tak sadar air mata jatuh tanpa suara. Entah kenapa, aku merasa sangat kecil. Ternyata bukan hanya aku yang merasa ditinggalkan. Vina pun merasa hal yang sama. Dan sayangnya, kami berdua terlalu diam untuk mengakuinya sejak awal. Sore itu, aku mendatangi kamar Rina. Dia sedang menyapu lantai, seperti biasa. Ketika aku masuk, dia langsung berhenti dan berdiri kaku. "Rin," sapaku, "boleh kita bicara sebentar?" Dia menunduk. "Kalau soal pernikahan, Mas belum perlu jawab sekarang." Aku tersenyum kecil. Justru aku datang untuk jawab itu. Dia mendongak perlahan. Matanya masih sembab. Aku enggak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi aku tahu satu hal. Kita berdua sudah terlalu sering disakiti oleh keputusan orang lain. Kali ini, biar kita yang putuskan sendiri jalan hidup kita. Dia tak berkata apa-apa, hanya menatapku lekat-lekat. Aku mau menikahimu, Rin, bukan karena paksaan, bukan juga karena kesepian, tapi karena aku ingin memperbaiki semua yang pernah rusak, mulai dari kamu. Tiba-tiba Rina menangis, tapi tangis itu bukan tangis putus asa, melainkan seperti hujan yang lama ditahan oleh awan. Ia memelukku pelan, dan di pelukannya aku menemukan sesuatu yang sudah lama hilang, kehangatan rumah. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tak banyak tamu, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang tahu. Bu Sari menangis di hari itu, entah karena lega atau karena mengingat dosa-dosa masa lalunya. Tapi aku tahu, air matanya bukan karena penyesalan semata, melainkan harapan baru yang diam-diam tumbuh dari reruntuhan yang dulu ia bantu robohkan. Beberapa bulan setelah menikah, Rina mengandung. Rumah ini yang dulunya sunyi kini mulai terasa hidup kembali. Ada suara tawa, ada percakapan hangat di meja makan, dan ada rencana-rencana kecil tentang masa depan. Kami menamai anak kami Rasya, yang berarti harapan yang tersembunyi. Surat terakhir dari Vina datang beberapa minggu setelah Rasya lahir. Di dalamnya, ia menulis, "Mungkin kita bukan ditakdirkan untuk terus bersama, Rio. Tapi aku bahagia kamu akhirnya menemukan seseorang yang bisa menambal kekosongan itu. Jaga Rina baik-baik, jaga rumah itu. Dan kalau suatu hari kita bertemu lagi, aku ingin melihatmu tersenyum, bukan menunduk." Aku menutup surat itu dengan hati yang tenang. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa bersalah yang menjerat. Semua luka telah disulam ulang menjadi sesuatu yang baru. Pengingat bahwa hidup tidak selalu harus berjalan sesuai rencana. Tapi, selama kita mau bertanggung jawab atas pilihan kita, masih ada ruang untuk memperbaiki. Kisah ini bukan tentang benar atau salah. Bukan tentang siapa korban dan siapa pelaku. Tapi tentang manusia, yang dalam sunyi dan tekanan, kadang memilih jalan gelap demi sedikit cahaya. Tentang keluarga yang semestinya jadi pelindung, bukan penekan, dan tentang cinta yang kadang hadir bukan dalam bentuk yang kita inginkan, tapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Jangan jadikan kisah ini inspirasi, tapi jadikan ia pengingat bahwa kesetiaan bukan hanya tentang menunggu, tapi tentang memilih untuk tetap waras di tengah godaan. Bahwa keluarga bukan tentang siapa melahirkan siapa, tapi siapa yang rela memeluk meski dunia menghakimi. Dan yang terpenting, jika kita tak bisa menjadi contoh, setidaknya jangan menjadi alasan seseorang kehilangan arah.